Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara negara maju dan berkembang. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil contoh negara maju yaitu Netherlands atau Belanda dan negara berkembang yaitu Vietnam. Nah, aspek yang akan saya jelaskan mengenai perbedaan antara kedua negara tersebut yaitu angka pertumbuhan penduduk, mandiri dan makmur atau ketergantungannya negara tersebut, pendapatan per kapita dan PDB, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan infrastruktur, keadaan lingkungan, pendidikan dan kesehatan, sektor yang dihasilkan, kualitas hidup penduduknya, pemanfaatan sumber daya, ciri fisik, dan yang terakhir adalah pemerataan perekonomian. Yang pertama adalah angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk negara Belanda tergolong rendah, yaitu tepat pada angka 0,37%. Sedangkan angka pertumbuhan penduduk negara Vietnam tergolong tinggi, yaitu mencapai 1,08%. Nah, jumlah keseluruhan penduduk negara Belanda sebanyak 17.280.397 jiwa. Rendahnya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh banyaknya para generasi muda yang lebih mementingkan karir, membuat mereka menunda untuk menikah. Selain itu, biaya hidup yang tinggi juga mempengaruhi pertumbuhan penduduk di negeri Belanda. Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk negara Vietnam sebanyak 97.040.334 jiwa. Hal ini karena faktor kelahiran yang tinggi yang disebabkan oleh banyaknya orang yang tidak disibukkan dengan karir. Bahkan angka pengangguran pun cukup tinggi. Vietnam mendapat peringkat ke-13 terpadat di dunia. Kedua, mandiri dan makmur atau ketergantungannya negara tersebut. Belanda termasuk ke dalam posisi ke-9 negara termakmur di dunia. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Belanda banyak sekali mengekspor berbagai hasil pertanian, makanan, dan sumber daya alam lainnya ke banyak negara. Sedangkan Vietnam termasuk ke dalam negara yang masih banyak bergantung terhadap negara lain.
Vietnam mengimpor berbagai teknologi modern dan mengandalkan investasi dari negara asing. Ketiga, pendapatan per kapita dan PDB. Pendapatan per kapita negara Belanda tergolong tinggi, yaitu mencapai 53.900 US dollar, serta PDB-nya mencapai 924,4 miliar US dollar. Sedangkan Vietnam memiliki pendapatan per kapita sebesar 6.900 US dollar dan PDB-nya sebesar 648,7 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi negara Belanda sebesar 1,63%. Hal inilah yang membuat Belanda menjadi salah satu negara makmur karena pendapatannya yang tergolong tinggi. Pendapatan per kapita dan PDB negara Vietnam serta pertumbuhan ekonominya yang tergolong tinggi yaitu sebesar 6,8%. Hal itu masih harus dibagi dengan banyaknya jumlah penduduk Vietnam. Jumlah penduduk yang banyak membuat Vietnam menjadi salah satu negara yang tergolong miskin. Namun akhir-akhir ini Vietnam mengalami perkembangan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belanda, negara yang pada awalnya terdiri dari 70% laut, menciptakan inovasi baru kependudukan yang bernama Floating City. Floating City merupakan konsep kota terapung di mana nantinya bangunan dan segala infrastrukturnya dibangun di atas air. Belanda banyak terkenal dengan inovasi mengelola air, dari dibangunnya ribuan bendungan, water tap atau air keran siap minum, dan lain-lain. Kemajuan ilmu pengetahuan Belanda sangat pesat, hingga menghasilkan berbagai inovasi teknologi modern yang canggih hingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Di antara teknologi modernnya yaitu jalan sepeda dari baterai bertenaga surya, gawai untuk mengendalikan mimpi, jalanan yang menyala dalam gelap, serta lampu lalu lintas khusus pengguna ponsel pintar. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Vietnam masih dalam tahap perkembangan, serta masih ada beberapa permasalahan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Vietnam. Beberapa permasalahan tersebut seperti kebijakan yang tidak konsisten, rendahnya kemampuan untuk perkiraan atau tinjauan ke depan secara teknis dan ekonomi, akuisisi teknologi yang terbatas di bawah pengaturan yang ada, kelemahan dalam asimilasi teknologi baru, serta kurangnya investasi yang sangat serius dalam manajemen teknologi dan rekayasa sistem. Yang kelima adalah infrastruktur. Belanda memiliki infrastruktur yang lengkap serta merata. Berbagai fasilitas dari pemerintah bisa diakses seluruh masyarakat dengan kenyamanan dan kecanggihannya. Sedangkan dalam hal infrastruktur, Vietnam sudah jauh lebih baik, bahkan dapat dikatakan mampu mengalahkan Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan negara maju di luar sana, Vietnam masih diklasifikasikan sebagai negara yang infrastrukturnya masih dikembangkan serta belum sebaik negara maju. Selain itu, terjadi ketimpangan pembangunan di mana bisa dilihat ada pemukiman kumuh dan elit. Keenam adalah keadaan lingkungan. Belanda mendapat peringkat ke-16 sebagai negara terhijau di dunia menurut KPI, satu dari banyak negara maju yang peduli terhadap lingkungan. Sedangkan di negara Vietnam terdapat kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh, termasuk di antara kota-kota paling tercemar di Asia Tenggara. Belanda aktif dalam hal pelestarian lingkungan. Belanda mulai melakukan banyak upaya berbasis ramah lingkungan, di antaranya penerapan green lifestyle dan green teknologi. Pemerintahannya mendorong agar masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama. Selain itu, adanya pengurangan kantong plastik, meminimalisir penggunaan kayu, recycle barang bekas, dan lain-lain. Lingkungannya bersih dan terjaga. Terdapat beberapa kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh di Vietnam yang termasuk di antara kota-kota yang paling tercemar di Asia Tenggara, terutama polutan udara.
Penyebabnya adalah transportasi, perencanaan kota yang buruk, aktivitas industri, dan pembakaran bahan bakar padat. Keanekaragaman hayati lahan basah juga menurun disebabkan instruksi tunggal ad hoc. Kehidupan lautnya pun mengalami bencana di mana pencemaran air krisis yang mempengaruhi provinsi di tengah Vietnam. Selain itu, banyaknya ketimpangan pembangunan yang menyebabkan adanya lingkungan kumuh. Nah, untuk penjelasan mengenai perbedaan antara negara Belanda dan Vietnam dicukupkan sekian. Akan ada bagian kedua yang menjelaskan tentang perbedaan dari nomor 6 sampai nomor 12. Nah, rupanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan antara negara maju dan berkembang, yaitu negara Belanda dan Vietnam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.